Sesawi Kur Isu Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, serta rahmat kesejahteraan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada saat ini, pada kesempatan hari ini, hari Senin sahabatku, pada oktav Paskah yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan sahabatku, dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sungguh kita diajak Tuhan pada hari oktav Paskah yang pertama ini, sahabatku, merenungkan, merefleksikan sahabatku. Sungguh bacaan hari ini mengisahkan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang berziarah ke makamnya loh sahabatku. Perasaan takut tetapi penuh sukacita menyelimuti hati perempuan-perempuan itu loh sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, setelah mengalami peristiwa itu, mereka berlari memberikan laporan kepada para rasul bahwa makam Yesus kosong.
Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, pada saat yang sama, para penjaga makam Yesus memberikan laporan tentang kebangkitannya, sahabatku. Kemudian, para imam menyuruh mereka membuat cerita bahwa Yesus telah diculik untuk mendiskreditkan berita tentang kebangkitan Yesus, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh dalam hidup, seringkali kita menolak fakta sebenarnya hanya karena tidak bisa menerima bahwa yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan, sahabatku. Bahkan sahabatku, kita mulai menghadirkan sebuah kisah palsu untuk menutupi faktanya, sahabatku. Di sisi lain, sahabatku yang terkasih, terkadang pula kita seperti perempuan-perempuan itu yang tergesa-gesa mewartakan kasih Tuhan, sehingga pesannya tidak tertangkap baik loh, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita memaknai kebangkitan Tuhan dengan turut bangkit dalam mewartakan kebenaran, bukan hoax. Mewartakan kasih, bukan kebencian. Membangkitkan harapan, bukan keputusasaan. Sahabatku dimanapun Anda berada, hal itu hanya mungkin kalau kita mau menjumpai Tuhan yang bangkit dalam keheningan dan doa kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dimanapun Anda berada, semoga dengan kebangkitan Tuhan, Paskah ini menjadi kebangkitan bagi kita juga, warta sukacita yang harus kita bagikan ke banyak orang, sahabatku. Harapan penuh kasih, dan banyak orang juga semakin diyakinkan. Yang jatuh kembali dibangkitkan, yang terluka disembuhkan, sahabatku. Yang mereka tidak ke gereja sembuh dan pergi ke gereja. Maka pertanyaannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, beranikah kita menjadi saksi-saksi Tuhan, pewarta sukacita itu dalam Paskah ini? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jagalah kami, sebab padamu kami berlindung dan bersandar, tak kalah letih dalam perziaran hidup ini. Semoga dengan rahmat kebangkitan-Mu ya Tuhan, membangkitkan gairah hidup kami, untuk semakin menjadi warta sukacita, berkat kesembuhan, untuk banyak orang. Hidup kami semakin menjadi berkat ya Tuhan. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan sahabatku. Sahabatku, mari dengan kebangkitan Tuhan, kita bangkit dan wartakan sukacita. Jangan pernah letih sahabatku,
Karena harapan harus dibagikan, sukacita harus dibagikan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.